application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju berwarna merah. Oke. Tapi saya bukan supporternya partai ya, yang berwarna merah. Kan ada dua partai berwarna merah, tapi saya bukan supporternya. Oke, seperti Anda tahu lah ya, ini adalah kode keras bahwa ini adalah berita yang hot. Apa itu? Nah, mengenai dukungan kepada bakal calon presiden Prabowo Subianto. Terjawab sudah, akhirnya. Kemana dukungan Pak Jokowi dan projonya? Kan selama ini gosipnya Pak Jokowi mendukung Ganjar. Itu kata orang PDIP. Pak Jokowi mendukung Prabowo. Itu kata orang Gerindra. Ya. Kemudian orang PDIP bilang, Pak Jokowi tegak lurus terhadap ketum PDIP. Oke. Akhirnya kemarin terjawab di Rakernas Projo ya. Nah, di sini kita lihat nih ya. Di TV One News kemarin berita Sabtu. Nah, apa ini judulnya? Projo ancang-ancang dukung Prabowo. Pesan Jokowi jangan terburu-buru. Nah, saya suka nih sama Pak Jokowi ya. Seakan-akan dia memberi kesan jangan buru-buru, padahal pendaftaran Capres-Cawapres dimulai tanggal 19. Hari apa itu ya? Wah, saya lupa. Ada lihat ya. Iya, 19 ya, pertengahan minggu ini. Jangan buru-buru katanya ya. Tapi menariknya, meskipun pesan Jokowi jangan terburu-buru, seperti halnya PSI bilang, kami tidak kesusu walaupun sudah dikunjungi oleh Pak Prabowo. Meskipun PSI sudah mengunjungi kediaman Pak Prabowo, tetap kodenya jangan terburu-buru. Oke, kita lihat ya. Di dalam pidatonya gitu ya, saya nggak usah perlihatkan videonya ya, saya kasih lihat berita di TV One News yang sama dengan isi pidatonya Pak Jokowi. Jadi Anda nilai sendiri ya. Nah, sebelum itu ya, saya kasih tahu ya, di Rakernas relawan Projo ini, Pro Jokowi, para ketua partai dari Koalisi Indonesia Maju diundang semuanya. Yang tidak diundang pasti dari Koalisi Indonesia Perubahan, apa itu ya, Anies, Caimin, Ketua Umum Nasdem, Ketua Umum PKS, Ketua Umum PKB ya pasti nggak diundang ya. Begitu juga Ketua Umum P3 dan Ketua Umum PDIP. Jadi arahnya sudah jelas. Yang diundang semua ketua partai Koalisi Indonesia Maju ya. Sebelumnya Pak Prabowo bilang, ya kalau saya diundang pasti saya datang lah. Masa diundang nggak datang? Artinya saya nggak menghormati tuan rumah dong gitu. Nah, menariknya, ternyata pada hari kemarin ini, ketika Pak Jokowi memberikan kata sambutan, saya kecewa ini sama Pak Prabowo. Dia nggak datang. Padahal dia bilang, pasti saya hargai dong undangan. Dia nggak datang. Satu-satunya ketua umum partai dari Koalisi Indonesia Maju yang tidak hadir, Pak Prabowo. Wah, tapi setelah saya lihat sampai akhir, saya mengerti gitu ya, kenapa Pak Prabowo nggak hadir. Nah, kita lihat ini ya. Di sini, berita dari TV One News tadi dikatakan, kalau Anda baca dari awal lah ya, di tengah-tengahnya beritanya begini, bahkan Jokowi mengaku bingung saat akan memberikan pidatonya pada Rakernas ke-6 relawan Pro Jokowi yang disinyalir mendeklarasikan baca pres Pak Prabowo Subianto. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang,
Jadi siapa yang kita pilih? Nanti sabar dulu toh. Nanti akan tiba waktunya. Saya sebetulnya tadi naik panggung sudah mikir apa yang mau saya sampaikan, katanya. Jadi masih sabar menunggu? Masih sabar menunggu dah, katanya. Ya, sabar, katanya. Jadi jangan mendesak-desak untuk hari ini. Saya ngomong siapa? Karena juga orangnya juga nggak ada di sini. Anda mau nebak yang orang yang nggak ada di situ Ganjar Pranowo? Ya nggak mungkin lah coy. Karena yang hadir itu yang diundang ketua umum partai dan ring satunya lah gitu ya. Dari partai-partai Koalisi Indonesia Maju. Jadi nggak mungkin kalau dia bilang karena orangnya nggak ada di sini yang dimaksud Ganjar Pranowo. Ya jauh panggang dari api lah coy. Sudahlah, kalau Anda cerdas ya, Anda tahu yang dimaksud orang yang nggak ada di sini Pak Prabowo Subianto. Nah mungkin juga, ya saya nggak tahu ya, kan boleh dong saya nebak-nebak. Itu memang di set kali ya Pak Prabowo nggak hadir. Sebabnya Pak Jokowi kayaknya nggak enak gitu kalau ngomong terang-terangan. Tapi ini kan indikasi ya. Saya ngomong siapa, jangan desak-desak. Karena juga orangnya nggak ada di sini. Ya udahlah, itu sinyal ya Pak Prabowo. Nah, menariknya. Karena Pak Jokowi enggak menyebutkan nama, akhirnya acara Rakernas itu pindah ke rumahnya Pak Prabowo di Kertanegara. Wah, di situ ternyata sudah siap panggung, ada bendera merah putih, benderanya Projo gitu ya. Berdiri para ketua dan ya aktivis Projo di panggung itu. Nggak lama kemudian ketuanya Budi Ari yang juga sekarang Menteri Kominfo naik panggung, kemudian Pak Prabowo juga naik panggung. Kalau kita lihat di TV, oke lah kita lihat beritanya aja deh ya. Republika bilang di sini di salah satu pidatonya Budi Ari bilang apa? Sudah diskusi dengan Jokowi. Projo resmi dukung Prabowo. Nah, deklarasinya digelar di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara. Nah, kalau Anda lihat TV-TV ya beritanya ya kalau Anda kelewat gitu ya, Anda lihat di YouTube lah cari gitu ya. Ada dideklarasikan. Bahkan Pak Prabowo dikasih jaket kehormatan seakan-akan jadi anggota kehormatannya Projo. Kemudian Anda lihat tuh di gambarnya dia mengibarkan benderanya Projo. Setelah diumumkan oleh Ketua Projo, yaitu Pak Budi Ari, bahwa Projo resmi mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024. Waduh. Di situ seluruh ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju hadir. Jadi deklarasinya tidak di acara Rakernas itu. Rakernas akan dipindahkan ke rumahnya Pak Prabowo untuk mendeklarasikan orang yang kata Pak Jokowi itu nggak ada di sini. Prabowo, waduh, banteng panas ini ya. Kita lihat Kompas di sini ya. Sama lah beritanya, Projo deklarasi dukung Prabowo jadi presiden 2024. Wih, Anda lihat itu fotonya berjejer ya. Jadi sekarang bukan lagi rumor ya kalau Pak Jokowi dukung Prabowo Subianto. Walaupun Pak Jokowi tidak secara eksplisit bilang Pak Prabowo, tapi dia bilang dengan cara implisit orangnya juga nggak di sini. Ya pastilah bukan Ganjar Pranowo lah, pastilah bukan Anies Baswedan lah, tambah jauh itu gitu. Oke, sudah mulai cerdas ya. Jadi teka-teki kemana selama ini sebenarnya Pak Jokowi mendukung bakal calon presiden 2024 terjawab sudah, yaitu Prabowo Subianto. Udahlah, jangan pakai teori-teori lagi lah ya. Ini juga Detik News memberitakan Projo resmi deklarasi dukung Prabowo Capres 2024. Nah, waduh. Kemudian pertanyaan berikutnya. Siapa bakal calon wakil presidennya Prabowo Subianto? Nah, besok Senin tanggal 16 kan akan dibacakan ya
vonis keputusan judicial review di Mahkamah Konstitusi mengenai batas umur capres dan cawapres yang sebelumnya 40 menjadi 35. Rumor bilang 99, ya orang bilangnya 99% sih ya, kalau saya bilangnya 99,9999%. Walaupun ada 0,0001% batal gitu ya. Tapi ya persentasinya menurut saya 99,999%. Masih ada 0,0001% batal ya keputusannya. Kalau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi gugatan itu, maka peluang Gibran terbuka. Ya. Sepertinya PDIP tidak akan ngambil Gibran karena sebelumnya Gibran udah dituding-tuding gitu sama siapa itu? Sama Pandana Baban, ya kan? Seakan-akan ini enggak keluarga Jokowi, dalam hal ini Jokowi dan Gibran tidak beretika, tidak bertata krama, tidak segala macam gitu ya. Kalau sampai jadi cawapresnya Prabowo. Tapi oke deh, kita lihat saja. Mungkin saja Gibran nanti dipasangkan dengan Ganjar. Kalau Gibran dipasangkan dengan Ganjar, mohon maaf juga nih ya, Pak Mahfud kan yang menurut saya juga sebagai bakal calon presidennya Ganjar, kan sepertinya mengkritik gitu ya, bahwa MK tidak punya wewenang. Waduh, baru ngomong sekarang gitu ya. Ya saya nggak tahu ya maksudnya apa ya. Sepertinya Pak Mahfud tidak setuju kalau MK memutuskan. Tapi kan itu sudah jalan, tinggal pembacaan vonis gitu ya. Tapi oke deh, saya nggak mau masuk situ gitu ya. Jadi menarik nih, apakah benar nih nanti pada hari Senin begitu vonis itu mengabulkan, Gibran nanti dipasangkan dengan Pak Prabowo. Karena kemarin juga setelah Pak Prabowo dideklarasikan, ngumpul lagi tuh malam-malam di rumahnya Pak Prabowo ya. Pak Prabowo menurut saya cukup diplomatis gitu ya. Dia bilang ada 4 calon wakil presidennya, mengerucut ke 4. Dia nggak sebut nama. Beda lah kalau PDIP kan sebut-sebut nama terus kan. Ada Caimin, dulu ada AHY, ada Ridwan Kamil. Nah ini menarik nih ya, ini agak menyimpang sedikit ya. Kok ketika dia bilang Ridwan Kamil, kalau Pandana Baban kan ngomong, kalau sampai Prabowo mencawapreskan Gibran, wah Gibran ini keluarganya enggak bermoral. Nah kalau PDIP waktu itu sebut-sebut Ridwan Kamil sebagai bakal calon wakil presidennya Ganjar, enggak bermoral juga dong. Karena kan Ridwan Kamil kan kadernya Golkar. Golkar kan lagi ada di Koalisi Indonesia Maju. Nah Panda gimana nih Pak Panda nih ketika waktu itu PDIP mewacanakan Ridwan Kamil? Oke, ini melenceng dikit nih ya. Oke, balik lagi. Tapi kan terakhir memang nggak jadi, AHY batal, nggak bisa karena AHY masuk ke Koalisi Indonesia Maju, Caimin dengan Anies Baswedan. Akhirnya Ridwan Kamil pun gagal, ya kan? Setahu saya, calon wakil presiden PDIP tinggal mengerucut 2, yaitu Pak Mahfud MD dan Khofifah Indar Parawansa. Oke? Itu dah 2 aja yang terkuat, nggak usah ngomong lagi. Ya memang masih ada lah Sandiaga Uno, tapi sepertinya ya nggak tahu deh. Nah, Pak Prabowo ketika ditanya siapa ini bakal calon wakil presidennya, beliau tidak sebut nama tuh. Beliau cuma sebut ada 1 dari calon luar Jawa. Wah, bingung juga saya, dari luar Jawa siapa ya? Oke deh. 1 dari Jawa Barat. Siapa nih? Ya bisa Ridwan Kamil kan ya, tapi dia nggak sebut nama. Dari Jawa Tengah. Ah, Jawa Tengah nih bisa 2 nih. Bisa Ganjar, bisa Gibran nih. Ganjar kecil ya kemungkinannya ya. Kecuali memang mau menjadi bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo menghadapi Anies dan Caimin. Tapi saya bilang enggak deh ya. Yang keempat dari Jawa Timur ya kelihatannya Khofifah Indar Parawansa juga. Ya, nah ini kan diplomatis jawabannya ya. Tapi apapun itu kita tunggu nanti hasil keputusan sidang vonis judicial review Mahkamah Konstitusi Senin besok ya. Dan itu akan lebih ramai lagi ya.
Kita lihat siapa setelah hari Senin, siapa yang akan dideklarasikan sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Karena itu 16, kalau diumumkan 17, 2 hari lagi pendaftaran tanggal 19 di KPU. Oke, itu saja ya. Ini seru ya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.